Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman nafi'a, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di dalam kegiatan KKNDR Stay Al Muhammad Cepu tahun 2020 kelompok Kecamatan Jati sesuai dengan program kerja mampu melaksanakan kegiatan ngaji online membahas seputar masalah fikih ibadah. Di sini telah bersama saya narasumber yang akan mengisi ngaji online pada kesempatan kali ini. Beliau Kang Mas Ahmad Khairul Muzaki Al-Hafidh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita ngaji bersama, mengkaji permasalahan fikih ibadah yang di sini sebelumnya saya akan membacakan pasal mengenai rukun-rukun sholat yang termaktub, yang tertulis dalam kitab Safinatun Najah karangannya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Sebelum kita memulai, marilah kita berikan hadiah Fatihah kepada mu'aliful hadza kitab Safinatun Najah atau Kasifatu saja Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-anbiya wal mursalin wa awliya syuhada asyhadu sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir al-Jilani wa amil al-Fadl radhiyallahu anhum la hadrati syekhuna wa murabbi ruhuna syekhuna marsyumu sayyidina kembali syekhuna khalil bangkalan syekh samsul syekh hadrati mu'alifatul kitab ya hasan bin Suman al-Hadrami hadrati Muhammad Nawawi bin al-Jawi al-Bantani Ibrahim wa al-Israti wa adirati mukata sallallahu sirahu munawwara dirahim wa ayun dirjati wa andalana barakatu wa amdara alaina kata karmatim na hadrati jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sun abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadatina wa nakhusul hadrati jami'al kubur fi man istaqara fi hadal majlis wa man istaqara fi hadal qaryah Ibrahim ghafirallahu lahum dunba masadari wa taqabbal amdalaban liridwa illah bisyafaat Rasulullah berkati jami'ul taqdati hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal. Arkanus sholati utawi pira-pira rukun iku sab'ata asyara. Al-awwalu yang pertama iku aniyatun niyat. Asani yang kedua iku takbiratul ihram. Asali sudah yang ketiga iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardhu. Ar-rabi'u yang keempat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu yang kelima iku ruku. As-sadisu yang keenam iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem ruku. As-sabi'u yang ketujuh iku al-i'tidalu i'tidal. As-saminu yang kedelapan iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u yang kesembilan iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-ashiru yang ke-10 iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem sujud. Al-hadi asyara yang ke-11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane dua sujud. Asani asyara yang ke-12 iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem julus baina sajdatain. As-salisa asyara utawi yang ke-13 iku at-tasyahud al-akhiru kang akhir. Ar-rabi asyara yang ke-14 iku al-qu'udu lungguh bihi ing dalem tasyahud akhir.
Al-khamisah asyara yang ke-15 iku as-sholatus sholawat ala nabi ngatas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. As-sadisah asyara yang ke-16 iku assalamu salam. As-sabi asyara yang ke-17 iku at-tartibu tertib. Jadi yang dimaksud dalam pasal ini menjelaskan beberapa rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh mengenai rukun-rukun sholat. Rukun yaitu sesuatu yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sesuatu itu. Maka ada istilah ucapan. Jadi orang sholat itu tidak boleh pakai mukena. Orang sholat itu tidak boleh pakai sarung. Ini kalau tidak dipahami bisa menjadikan salah paham. Bisa menjadikan salah paham. Kira-kira sholat pakai mukena itu batal atau tidak? Batal. Karena pakai mukena itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Tapi kok sholat pakai mukena batal? Lah ya batal kan? Setuju kan? Ini kalau nggak dipahami ini bisa salah paham. Sholat pakai sarung batal. Sholat pakai sarung batal. Itu apa perbedaan antara salat dan rukun. Orang sholat wudhu batal. Orang sholat wudhu apa? Batal. Karena apa? Karena wudhu itu dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Karena wudhu termasuk syarat sholat. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bahas satu persatu mengenai rukun sholat. Satu niat. Niat sudah jelas ya. Tempatnya wa mahalluha fil qalbi, di dalam hati. Masalah melafadzkan itu sunnah. Misal niat sholat zuhur, sholli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu sudah tidak apa-apa. Tidak perlu apa? Tidak perlu sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu juga lebih baik. Tapi misal usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, itu juga sudah cukup. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini dijelaskan hadam indifat sabab lil musabbab. Jadi ya sesuai dengan aturan yaitu Allahu akbar. Terus gimana? Ada yang tata caranya Allahu akbar, ada yang Allahu akbar, bebas itu. Yang penting takbiratul ihram. Allahu akbar gitu, ya terserah. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu ya duduk. Kalau tidak mampu ya apalagi tidur berbaring dan lain dan seterusnya. Di sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh walaupun mampu akan berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi ya kalau ajr juga ta'ab, pahala sesuai dengan kesusahan. Itu yang perlu dibuat catatan. Kemudian yang keempat, membaca Fatihah. Baca Fatihah sesuai dengan madzhab Syafi'i. Bismillah, ada 7 ayat dari surat Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu ruku. Ruku sesuai dengan aturan ya, paling tidak Allahu akbar. Tidak. Tapi afdolnya, akmalnya, sempurnanya ya kira-kira ada papan atau ruku itu tidak. Kemudian tumak ninah itu sebentar, biqadri subhanallah. Subhanallah, sudah selesai tumak ninah. Kemudian i'tidal, berdiri setelah ruku, i'tidal. Kemudian yang kedelapan, tumak ninah dalam i'tidal, ya seperti tadi, dengan batasan perkiraan yaitu bacaan subhanallah. Kemudian yang kesembilan, sujud 2 kali, sujud awal dan sujud yang kedua. Kemudian yang ke-10, tumak ninah di sujud
awal dan sujud sani, yaitu makna tadi biqadri subhanallah. Kemudian yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 yaitu makninah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-13 yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir di rakaat yang akhir, tasyahud akhir. Kalau tasyahud yang awal, misal sholat maghrib ada 3 rakaat, di rakaat kedua itu ada tasyahud, itu namanya tasyahud awal. Itu tidak termasuk rukun daripada sholat, tapi sunnah abad. Ya, yang termasuk rukun yaitu di tasyahud akhir di rakaat ketiga itu, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kemudian yang ke-14 yaitu duduk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir, saat melaksanakan tasyahud akhir untuk duduk itu rukunnya. Kemudian yang ke-15 yaitu sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah itu empat titik yang harus diperhatikan dalam tasyahud. Jadi pernah saya ditanya oleh teman, tanyanya begini, tasyahud dia hafal sampai asyhadu alla ilaha illallah itu saja. Bagaimana? Apakah sah enggak sholatnya? Saya terus jawab gini, tambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu untuk apa? Untuk mengantisipasi di tasyahud akhir, yang mana dalam tasyahud akhir disyaratkan untuk sholawat kepada Nabi. Dan juga yang harus dicatat yaitu ketika kita mengucapkan tasyahud, sekira diri kita itu mendengar akan apa yang kita ucapkan. Itu yang poin dari tasyahud akhir dan sholawat. Kemudian yang ke-16 yaitu salam. Salam yang dimaksud di sini yaitu assalamul ula. Jadi salam yang menjadi rukun sholat itu salam yang pertama. Jadi ini harus diperhatikan. Misal salam yang kedua kok tidak salam, ya tidak jadi masalah karena itu tidak termasuk rukun. Salam yang pertama assalamualaikum. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu tertib urut dalam itu sedikit kupasan dari yang melihat atau menonton dari pengajian ini bisa melontarkan pertanyaan. Kami tunggu, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini nanti bisa kita bahas sebelumnya. Dan untuk selanjutnya waktu saya persilahkan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji dengan tema membahas seputar masalah fikih ibadah ini telah selesai kita lakukan. Tadi yang dibacakan adalah faslun arkanus sholat di kitab Safinatun Najah. Sebelum lanjut kita ke sesi tanya jawab, saya ada baiknya, siapa tuh orang ini? Ini ada baiknya mungkin nyun sewu Kang Mas, kalau perkenalkan kepada semuanya teman-teman netizen yang hari ini menonton di channel Nusa Indah Kawaf. Ini adalah channel pendamping dari KKNDR ST Al Muhammad Cepu. Di sini beliau Kang Mas Ahmad Khairul Muzaki ini kelahiran Grobogan tahun 1996. Umur beliau saat ini 24 tahun. Beralamat di Kedung Rejo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pendidikan beliau
beliau pendidikan utamanya berada di Pondok Al Hidayah Permas Berati, Kabupaten Grobogan, yang diasuh beliau Kiai Haji Muhammad Musleh Umar Al-Hafidh. Beliau menempuh pendidikan di pondok tersebut mulai tahun 2008 sampai saat sekarang. Alhamdulillah, barokah doa. Ipun Kang, guru-guru beliau selain Kiai Haji Muhammad Musleh Umar Al-Hafidh, beliau juga memiliki guru-guru antara lain Kiai Haji Soleh Umar Al-Hafidh, Kiai Haji Mudhofir Umar Al-Hafidh, Kiai Haji Sirojul Munir Umar Al-Hafidh, Kiai Ahmad Basir Kudus, pengasuh PP Darul Falah Kudus. Kemudian guru beliau yang selanjutnya ada di Banten, yaitu Abuya Muhtadi Dimyati Al-Hafidh, putra dari Abuya Dimyati Al-Hafidh, PP Raudhatul Ulum Cidahu, Banten. Guru beliau yang selanjutnya Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Wagian Kediri. Selain nyantri di Al Hidayah Permas Berati, beliau sekarang aktivitasnya juga sebagai pengajar di Pondok Pesantren Al Hidayah Permas Berati dan Pondok Pesantren Darul Falah Gusmbudu, Kabupaten Grobogan. Adapun beberapa kitab yang telah diajarkan oleh beliau, di antaranya adalah kitab Nihayatuz Zaid, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, I'anatul Talibin, Bajuri, dan masih banyak lainnya. Selain itu, beliau juga pernah mewakili Pondok Pesantren Al Hidayah pada tahun 2014 dalam Bahsul Masail se-Jawa Madura yang bertempat di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Pakis Tayu Pati. Pondok Manbaul Ulum ini diasuh oleh beliau Kiai Haji Anik Muhammadun. Ini sekilas profil beliau yang saya bacakan. Ini siapa atau ngaji-ngaji ini. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada yang masuk di saya, Kang. Saya bacakan. Yang pertama ini mengenai ini datang dari Tolabuddin Talpurwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi masalahnya begini, Kang. Sebut saja Dewi, gadis remaja berusia 20 tahun. Bulan Juni dan Juli dia mengalami haid tidak seperti biasanya. Pada bulan Juni dia keluar darah sampai 25 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Pada bulan Juli dia keluar darah 23 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Nah, Dewi ini bingung perihal haid dan istighatsah dan kapan dia harus mandi dan sholat. Pertanyaannya, bagaimana cara Dewi membedakan darah haid dan istighatsah? Kemudian bagaimana cara Dewi menghitung puasa yang harus diganti, dan adakah sholat yang harus diganti oleh Dewi? Itu untuk pertanyaan pertama. Monggo kepada Kang Zaki untuk bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih moderator. Ini saya ambilkan ya dari Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 18 Sohifah 305, bahwa di sini dikatakan sebenarnya ini tidak hanya Mbak Dewi saja yang mengalami seperti ini, mungkin banyak wanita yang mengalami seperti ini atau bahkan lebih ekstrim daripada ini. Kita fokus ke permasalahan Mbak Dewi saja, remaja berusia 20 tahun tadi. Problematikanya kita ketahui bahwa aqallul haid itu yaumun wa lailatun. Jadi sedikit-sedikitnya haid itu satu hari satu malam. Kemudian wa ghalibuhu situn aw sab'un.
Umumnya itu 6 hari, 7 hari. Ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Itu ya masing-masing lah. Tapi itu dalam penelitian dari ulama salaf dulu. Kemudian wa aksaruhu, lebih banyak-banyaknya itu 15 hari. Maka dari sinilah kita sikapi mengenai problematika yang dialami Mbak Dewi. Di sini dikatakan wa hadza Syafi'i ila annahu idza ada adamu ba'dan naqo fal kullu haidun adamu wan naqo bisurutin. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika darah itu keluar, baik itu keluarnya secara terus menerus tanpa adanya jeda ataupun dengan adanya jeda. Misal ini kan sudah jelas, ini kan mulai tanggal 1 di bulan Juni sampai tanggal 25 ini keluar darah terus, berarti kita sikapi mulai tanggal 1 sampai 15 ini kategori darah haid, selebihnya istihadah. Kemudian yang di tanggal 1 sampai tanggal 23 bulan Juli, berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 ini kategori darah haid, selebihnya istihadah. Itu yang pertama. Cara membedakannya ya kita lihat dari dengan cara menghitung sejak pertama darah itu keluar sampai keluarnya darah yang kedua itu tidak melebihi 15 hari, maka darah yang seperti itu dinamakan darah haid, selebihnya dinamakan darah istihadah. Itu mungkin bisa dibuat catat. Ini problematika Mbak Dewi. Ada lagi di sini juga disikapi oleh Imam Syafi'i bahwa ada problematika lagi. Kebiasaannya perempuan itu haid 6 hari, berhenti, jeda 3 hari, kemudian 3 hari, setelah 3 hari keluar lagi 3 hari, setelah 3 hari berhenti keluar lagi. Nah, ini dijelaskan di sini di Mausu'ah Al-Fiqhiyah bahwa ketika darah itu kembali lagi keluar setelah suci, maka semuanya itu, dalam arti semuanya itu ya darah yang keluar tadi itu dinamakan haid, dengan syarat darah yang keluar tadi belum melebihi atau belum melewati 15 hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Ghafur mengenai cara Mbak Dewi membedakan darah haid dan istihadah di bulan Juni dan Juli. Jadi saya ulangi lagi, yaitu dengan cara menghitung sejak pertama darah itu keluar sampai keluarnya darah yang kedua. Yang kedua, dalam arti yang kedua itu ya sampai akhirnya itu tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari berarti yang 15 hari itu haid, selebihnya istihadah. Terima kasih. Matur nuwun Kang Mas. Jadi untuk batasan dari yang perlu dijadikan rambu-rambu itu adalah 15 harinya itu ya Mas ya. Jadi karena kita mayoritas adalah Syafi'iyah, yang menjadi patokan di situ yang perlu diperhatikan adalah 15 hari lagi. Dan semoga saja wanita-wanita yang ada di sana, khususnya kasus yang atau mengalami kasus yang seperti Mbak Dewi ini, pandai di dalam, artinya titen di dalam meniteni itu apa? Meniteni, ya begitulah, meniteni kapan awal dan akhirnya itu. Terus pertanyaan yang kedua ini datang dari Mbak Winarsih, nama Mbak Winarsih, alamat Panunggalan. Beliau memberi deskripsi masalah itu begini:
Saya sampai saat ini masih terus belajar untuk terus sholat tepat waktu. Tetapi terkadang saya meninggalkan sholat, kadang tidak sengaja tidur karena lelah aktivitas, kadang malas, atau kadang sengaja meninggalkan. Dan masih banyak sebab-sebab lagi yang saya meninggalkan sholat. Nah, sehubungan dengan ini, menurut saya juga ini hal-hal yang di beberapa pemuda ini memang terjadi. Nah, pertanyaannya Kang, apakah ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan? Padahal sholat apa yang ditinggalkan itu kita sudah lupa. Mbak Winarsi ini begini Kang, padahal sholat sing tahu tak tinggal sholat apa baik sudah lupa. Lalu bagaimana ketika kita harus menyikapi permasalahan yang seperti di atas? Kalau ada kewajibannya mungkin Mbak Winarsi bisa kepikiran. Ini kasus masalahnya seperti itu Kang, mohon tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Gopur. Ini ya memang problematika yang sering terjadi di teman-teman kita pemuda, bahwa ya kita sendiri mungkin pada saat masih khilaf ya, masih belum sadar akan kewajiban sholat. Di sini disikapi apakah ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Di sini terdapat dua pendapat di kalangan mayoritas ulama. Jadi mengenai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, jumhur ulama. Pertama, wajib mengqadha dan membayar fidyah bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa dan sholat. Apabila seseorang yang tidak ingat jumlahnya, kedua ibadah yang ditinggalkan itu disesuaikan dengan keyakinan pribadi. Kedua, menurut Hanafiyah diwajibkan mengqadha bagi mereka yang meninggalkan kedua ibadah wajib di atas tanpa harus bayar fidyah, baik dosa menunda qadha karena ada udzur ataupun tidak. Dalam arti gini, dari kedua perbedaan pendapat ini antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ini sepakat, sekru, dan mayoritas ulama sepakat bahwa untuk membayar fidyah dan untuk mengqadha sholat. Tapi kalau Hanafi tidak, cukup mengqadha saja. Dalam arti apa? Kalau kita mensikapi dari pertanyaan yang ada, apakah ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan? Jelas ada kewajiban, harus diqadha sholat yang ditinggalkan. Nah, perbedaannya di antara dua pendapat ini hanya berbeda di masalah kewajiban untuk membayar fidyah. Prakteknya gimana Mas Gopur? Prakteknya gini, ketika misal dulu saya meninggalkan sholat 5 hari, saya sudah kewajiban untuk melaksanakan sholat, tapi saya tidak melaksanakan sholat. Ini satu, saya wajib mengqadha sholat yang saya tinggalkan 5 hari itu. Kemudian kewajiban yang kedua, kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, dan jumhur ulama yang lain, ini kita juga wajib membayar fidyah. Fidyahnya gimana? Yaitu satu sholat itu dibayar fidyah dengan sesuai dengan kadar mud, 1 mud, yaitu kira-kira 6 atau 7 on lah, 7 on beras, 6 atau 7 on beras. Jadi tinggal mengalihkan, misal 7 on dikali 5, satu sholatan, misal sholat duhur itu 1 on, berarti 1 on, 1 mud 7 on, berarti kalau satu hari 5 dikali 7 berarti berapa? 35, itu 35 on. 35 on kalau dijadikan kilo berarti jadi berapa? 3 kilo setengah kilo berarti ya, setengah ya, 5 on, 3 kilo lebih 5 on. Nah, itu kalau kita mengikuti versi pendapat yang pertama. Jadi tinggal memilih untuk kawan-kawan pemuda ingin mengqadha saja atau juga ingin sekaligus membayar fidyah. Lah fidyahnya dikasihkan kemana Pak? Atau Kang misalnya dikasihkan ke fakir miskin, tidak apa. Jelas ya ini ya.
Kalau mensikapi pertanyaan, apakah ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan? Jelas ada. Di dua pendapat ini juga mengutarakan bahwa harus atau wajib mengqadha sholat. Hanya saja di dua pendapat, saya ulang lagi, perbedaannya hanya di wajibnya membayar fidyah. Itu dari saya, Mas Gopur. Mungkin bisa dilanjut nanti di soal yang kedua ini. Oke, berarti tetap ya ada kewajiban untuk kita mengqadha sholat yang ditinggalkan atau yang kita tinggalkan. Tetapi pertanyaan saya begini, Kang. Nah, kita kan sudah lupa di situ. Sudah lupa. Kadang juga namanya perkembangan manusia, kita tidak selalu stabil di dalam. Karena saya teringat jauh dari guru saya bahwa iman itu naik turun, kan begitu. Iman itu naik turun. Ketika masih sekolah dulu disampaikan begitu, saya teringat ini. Nah, di situ kita kan sudah lupa akan apa, sholat apa yang kita tinggalkan. Tadi kalau membayar fidyah itu kan juga alternatif lain dari pendapat lain selain mengqadha. Kita diwajibkan untuk juga membayar fidyah itu. Lah, untuk urusan qadhanya ini kan kita sudah lupa namanya. Lah, itu teknis kita mengqadhanya itu bagaimana? Gitu, monggo nggih. Terima kasih, Mas Gopur. Mengenai bilangan atau jumlah sholat yang ditinggalkan, saya itu dulu meninggalkan sholat berapa hari ya, sholat apa saja yang saya tinggalkan ya. Itu bagaimana cara kita mensikapi hal itu? Nah, caranya begini, Mas Gopur. Jadi kita seingat kita, sesuai keyakinan jumlah sholat yang kita tinggalkan itu aja. Karena agama Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah kan. Di sini dijelaskan mengenai akan bilangan sholat. Bilangan sholat yang ditinggalkan itu lupa berapa dan berapanya. Di sini dijelaskan di Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatu, juz 3, Shahifah 1735. Wal qada'u yakunu bil adat. Wal qada'u ta'i qada' iku yakunu ana apa qada' ana iku bil adati kelawan ilang. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana apa Ramadan, wulan Ramadan, ta poso wulan Ramadan, ana iku tis'atan songo wa isrina lan 20 apane yauman dina. Ketika puasa bulan Ramadan itu terdapat 29 hari, maka wajib qada'u dalikal miqdari faqat min syahri akhar. Maka wajib menggantinya ya 29 hari itu. Misal tahun kemarin saya tidak puasa sama sekali, berarti ya kira-kira tahun demikian itu berapa hari bulan Ramadannya. Kemudian mengenai sholat, dulu saya tidak sholat subuh, ya, misal sebelum sholat subuh yang ada itu ini sebelum kita lanjutkan harus kita pahami apa itu ada, apa itu qadha, apa itu i'adah. Jadi sholat itu ada yang nama sholat ada, sholat qadha, sholat i'adah. Sholat ada itu sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Nah, kalau sholat qadha itu sholat yang dilaksanakan tidak pada waktunya atau bahkan sudah lewat waktu atau hari yang lain. Kalau i'adah itu sholat yang diulang, sudah sholat diulang lagi sholatnya. Kembali ke permasalahan. Jadi sesuai dengan kadar atau keyakinan jumlah sholat yang kita tinggalkan. Misal kalau ingin tambah berhati-hatinya, setiap kita melaksanakan sholat ada, sholat duhur misal, nanti sholat duhur kita sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur kita sholat lagi, sholat qadha, kita niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Itu seperti itu terus. Nah, kalau sudah merasa cukup, sudah kira-kira sudah clear, maka ya sudah cukup. Itu dari
apa yang bisa saya sampaikan Mas Gubernur. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut keterangan yang selanjutnya. Oh iya, Kang Zaki, kewajiban tadi kan kewajiban qadha ya ada. Tapi juga jangan oke, udah itu. Nah, itu untuk qadha tadi Kang Zaki memberikan untuk mengqadha sholat ya seingatnya saja, seingatnya. Pelaksanaannya lebih enak itu kita ketika ya tadi yang kan habis sholat ada contoh nanti zuhur terus kemudian sholat lagi zuhur tapi niatnya qadha secara mandiri. Ini ketika dilakukan semacam ini ya setidaknya kita sudah buat tembusan kepada Allah bahwa pengganti sholat saya dulu yang lupa, ya Allah urusan diterima dan tidak itu bukan urusan kita. Nah, teknis pelaksanaannya memang secara kajian fikih begitu ya Kang ya. Terima kasih. Ini saya ingat pada teman-teman semua semuanya mengingat waktu juga nanti, tapi sebisanya ini pertanyaan yang masuk mulai tadi malam kita urutkan dari atas, kita akan jawab. Ini ada kasus lagi dari ini sebentar sekalian ini Mas Gubernur, yang poin ketiga ini kan. Nah, ini pertanyaan dari yang deskripsi kedua ya, mengenai bagaimana menyikapi permasalahan apa ini, menyikapi permasalahan saya di atas. Dalam arti apa? Masalah kelalaian sholat, apa harus disertai taubat atau hanya mengqadha saja? Di sini jelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 ya, juz 1 Sohifah 193. Wa amma tarikuha amdan hatta yakhrujal waktu. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai keluar waktunya, kita sengaja leha-leha sengaja meninggalkan. Fa'innal jumhur, maka sesungguhnya mayoritas ulama ala annahu asimun, bahwa sesungguhnya hal itu termasuk perbuatan yang ada unsur dosa. Wa annal qadha alaihi wajibun, dan sesungguhnya mengganti atau mengganti sholat yang ditinggalkan itu hukumnya wajib. Maka wadhaba ba'du ahli dhahir ila annahu la yaqdu wa annahu asimun wa ahadun min dhabin ila dzalik Abu Muhammad bin Hazim. Jadi selain wajib mengqadha sholat dan puasa yang ditinggalkan, bagi seseorang yang melakukan hal itu wajib melakukan taubat yang sebenarnya, dengan syarat taubatnya yaitu satu, berhenti dari hal-hal itu tadi, jadi evaluasi diri. Kemudian yang kedua, menyesali atas segala perbuatannya, jadi merasa menyesal akan dulu melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada kemauan untuk tidak mengulangi lagi, sudah berhenti. Sudah ada ada niatan tidak mengulangi lagi, ternyata terulang kembali, yaitu hal-hal yang biasa, yang naluri manusia. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut di soal yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi tetap ada usaha dibarengi dengan rasa menyesal, taubatan tadi, andai kata nanti di situasi tertentu kok terulang lagi, ketiganya bukan karena faktor yang disengaja, begitu. Oke, terima kasih Kang atas tanggapannya tadi, tambahannya juga menjadi catatan yang sangat. Sebelum saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya akan kembali pada audiens. Saya ingatkan kembali kepada audiens. Nanti pertanyaannya mohon maaf sekali lagi karena mengingat waktunya. Terus pertanyaan selanjutnya ini Kang, datang dari Mas Muniruddin Fatah. Ini ada di Desa Tobo, Kecamatan Jati. Bos ini ya.
Oh iya, berarti Tobo sini ya, dekat dengan Bekasi kita, KMR, Tobo. Beliau memberikan deskripsi masalah. Mas Udin ini di suatu masjid ada jamaah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sebut saja namanya Pak R sebagai imam sholat id. Waktu menjadi imam sholat id pada rokaat kedua, Pak R ini tidak membaca takbir. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat id tersebut? Apakah sah jamaah sholat idnya, dan bagaimana nasib makmum, perlu mengulang atau tidak? Begitu Kang, jadi permasalahannya begitu, tanggapannya. Oke, terima kasih oleh Mas Gopur. Jadi ini memang problematika yang sering terjadi di masyarakat, ataupun tidak seperti itu, terkadang atau sering bagi si makmum mungkin imamnya sudah selesai membaca takbir selain takbiratul ihram ya, di rakaat awal 7, tapi si makmum belum sampai 7, ketinggalan. Akhirnya tidak muat atau tidak sampai meneruskan takbirnya sampai 7 kali. Itu juga sering terjadi. Jadi perlu kita pahami, yukabbiru fil ula sab'at takbiratin. Ini kan ketika kita melaksanakan sholat id, itu kan disunahkan untuk takbir sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram. Berarti kalau ditambah takbiratul ihram berarti jumlahnya 8 itu. Kemudian wafisannya di rakaat yang kedua yaitu khamsan siwa takbiratul qiyam minas sujud, yaitu sebanyak 5 kali takbir selain takbir kita berdiri, sesuai dengan referensi hadis, yaitu rawiya annahu alaihi salatu wasalam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'an qabla al-qiraah wasannya khamsan qabla al-qiraah, rawahu Tirmidzi. Ya. Mengacu dari referensi tersebut, tempat membaca takbir sunnah itu adalah jeda antara doa iftitah dan ta'awud. Dalam arti apa? Setelah kita baca iftitah, kemudian kita baca takbir, kemudian ta'awud, bila seorang imam sudah memulai membaca surat Al-Fatihah, maka luputlah kesunahan baca takbir sunnah tersebut. Dalam arti apa? Misal tadi problemnya dalam deskripsi, imam sudah langsung Fatihah, ya kan? Imam sudah langsung Fatihah, kemudian belum baca takbir sunnah yang 5 kali itu. Lah bagaimana ini? Ya sudah, lanjutkan saja Fatihahnya, tidak usah mengulang takbir lagi. Karena apa? Karena takbir itu termasuk takbir yang hukumnya sunnah. Jadi ketika lupa tidak dikerjakan atau tertinggalkan, itu tidak mempengaruhi akan keabsahan dari sholat id itu. Berarti secara otomatis sholatnya imam sah, dan ketika sholatnya imam sah maka jamaahnya pun juga sah. Jadi ini dari soal 1 poin pertanyaan yang pertama ini sudah bisa mensikapi dari 2 dan 3 pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Ini saya bacakan referensinya, yaitu di kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 126. Wa waqtu sabi al-fasil bainal istiftah wa ta'awud fa inna fi'laha ba'da ta'awud hasala aslu sunnah li baqa'i waqtiha. Ya tadi mengerjakan takbir 5 kali tadi atau 7 kali tadi, yaitu dilakukan setelah ta'awud, maka hasil kesunahan itu bikilafi ma'idha syar'a fi fatihah amdan aw sahwan aw jahlan bimahalihi aw syar'i imamihi qabla ayatnya bertakbir aw yatimihi fa innahu yafutu itu bahasanya gini loh Kang Mas Gopur. Jadi yafutu itu bahasanya dia mau mengerjakan tapi sudah wis kadung, bahasanya wis kadung, sudah terlanjur. Yafutu sudah terlanjur. Jadi apa bahasanya? Yafutu itu aja, berarti sudah terlanjur. Wah, dah majani manusia lah aku mantra untuk kesunahan itu aja, jadi sudah terlanjur. Jadi tidak ada pengaruhnya tentang keabsahan sholat. Ya cuma mungkin
pahalanya mungkin agak berkurang mungkin karena tidak melaksanakan kesunahan yang ada di sholat. Bahasanya karena di sini yafutu terlanjur sudah baca Fatihah. Jadi terlanjur ya tidak perlu mengulang lagi baca takbir tadi. Itu mungkin dari apa yang saya jelaskan itu sudah bisa mensikap pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Karena apa? Pertanyaan kedua ya, apakah sah jamaah sholat id tersebut? Ya tetap sah karena sholatnya imam sah ya pasti jamaahnya juga sah. Dan ketiga yaitu bagaimana nasib makmumnya, perlu mengulang atau tidak. Ya nasibnya ya gak apa-apa, nasibnya apik-apik wae ya. Wong imamnya ya apik, mungkin rontok ngeluh sithik ya makmumnya ya rontok ngeluh sithik wajar. Itu cukup itu Mas Gopur. Makasih. Oh ya, terima kasih Kang. Jadi itu statusnya takbir yang 7 dan 5 itu selain takbiratul ihram itu adalah kesunahan ya, kesunahan. Sunnah. Jadi tetap sah sholatnya. Masalahnya gini ya, dulu saya juga pernah, ini real pengalaman. Namanya saya masih ingat, tapi kasusnya agak sedikit berbeda. Tapi kasusnya dulu agak sedikit berbeda. Kasusnya dulu gini, teman saya yang sekelas namanya Idatul Inayah, itu orang sekitar Panunggalan lah. Dulu bapaknya itu kan menjadi imam, bapaknya atau mbahnya atau Pak Adinya lah, bapaknya. Upah takbir yang 7 itu dia baca 6. Nah di situ dia hanya dibaca 6 kali lah di situ. Terus hari menemukan Bapak. Hari ini saya menemukan jawaban ya. Jadi tidak perlu resah ini, Mas Gopur. Tidak perlu resah. Terkadang itu kan begini. Kadang kita tapi pertanyaan masalah itu ada, kita tidak tahu mau tanya kita tidak tahu mau tanya kepada siapa. Masalah yang terus kingkup iklan jadi bingung. Ya, menunggu pertanyaan sebagai dari alim. Ada dari Mas Mu'alim ini yang pertanyaan. Oke, yang saya jawab yang ketiga saja karena yang lebih jelas deskripsinya. Dari Mas Mu'alim Kerandah Prodedi, beliau bertanya, ini ada 5 orang sapi, ada 5 orang sapi. Tanggane jenengan nih ya, tanggane ya. Oh iya ya. Dan Mas Mu'alim yang menonton, salam untuk orang-orang di kampung. Ada 5 orang urunan sapi kurban. Nah, sapi kurban ini harganya 10 juta. Kebetulan di situ dibagi di sini. Nanti di sini Mas Mu'alim juga menyebutkan, dan ini tetangga saya semua. Ada Utomo, semisal Utomo urunan 2 juta. Mas Dian melok urunan 2 juta. Terus Mas Sopian melok urunan 2 juta. Lah Paijo iki urunan 1,5 juta. Gak podo kancane ora umum. Lah lekin urunane 2 juta plus 500.000 nambali urunane Paijo. Ini deskripsi masalahnya Kang. Yo nono wae temu tapi ya gak apa. Apakah sah, ini pertanyaannya, apakah sah bagi orang yang nyumbang urunan korban sapi itu cuma memberikan uang yang nominalnya di bawah rata-rata ketimbang yang lain? Nah,
Ini pertanyaannya gini, apakah sah bagi orang yang nyumbang urunan kurban cuma sapi, gitu. Bagi orang yang memberikan urunan kurban sapi cuma memberikan uang urunannya itu kan di bawah rata-rata. Mungkin yang dibahas Mas Mo ini ada si Pak Ijo ini tadi 1,5 juta podo kancane. Itu tanggapannya gimana? Ya, terima kasih Mas Gopur. Ini mungkin problematikanya banyak sekali, cuma ini dari problem dari Mas Mualim, alamat Ngerandah Purwodadi, ini tetangga Mas Gopur sendiri ini sudah terlaku korban dengan cara iuran, yang mana ini harga sapinya 10 juta. Ya, yang perlu kita kaji, jadi 10 juta ini sapi pedet, kita sapi sudah pual, dalam arti sudah berumur, sudah usia untuk berkorban, ya kita husnudon saja, dalam arti kita fokuskan ya tentunya sapi-sapi yang sudah siap untuk dikorbankan atau memenuhi syarat rukunnya korban. Mungkin sudah berusia 2 tahun itu sapi itu kan. Nah, kira-kira ada enggak yang harga 10 juta? Ya kalau katakanlah ada lah, ini endingnya, maksudnya ini nggak perlu kita tasawurkan ya, dan kita fokus bahwa sapi yang harga 10 juta ini sudah termasuk sapi yang sudah memenuhi syarat rukunnya korban. Satu yang kita bahas langsung saja, 2 juta ini sebenarnya 5 orang, tapi di sini menjadi ya benar 5 orang ya, berarti tambah 1 6 ya. Utomo, Dian, Gopur, Paijo, Lekin, 5 kan, 5 orang. Berarti kan 4 apa? Berarti oh iya. Oh, berarti Lekin ini terus dia ya. Gini, Kang Paijo tetap sah. Saling mungkin ini baik hati sama temannya mungkin, atau akadnya apa ini ya, bahasa nambeli ini dikasih atau diutangi kan ya, yang kita bahas itu masalah tapi ini untuk korban 5 orang. Ini yang kita bahas. Jadi kenapa saya tadi mengatakan sah? Karena sapi, korban dengan sapi itu boleh dijadikan korban untuk 7 orang. Ini referensinya, referensi dari dasar hukumnya sudah jelas ya, bahwa wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin wa kadzalika al-baqaratu wa hadza qaulun aksar ahlul ilmi. Jadi mencukupi sapi atau unta untuk berkorban 7 orang. Ini dalam kitab Majmu' juga dijelaskan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya mengatakan ya juyu ayastarika sab'atun fi badanatin aw baqaratin litadkhiyah sawa'un kanu kulluhum ahlu baitin wahid aw mutafarriqin. Jadi apa? Boleh 7 orang ini berbeda-beda, 7 orang ini yang berkorban dengan sapi ini berbeda-beda jenisnya, baik laki-laki atau perempuan, atau tidak satu keluarga, tidak ada satu rumah, tidak satu keluarga, tidak satu keturunan. Ini boleh. Jadi tidak disyaratkan untuk satu keluarga, itu enggak. Satu sapi untuk 7 orang itu tidak terfokuskan untuk satu rumah atau satu keluarga. Jadi boleh berbeda-beda orang. Itu yang pertama. Saya kira ini mudah sudah tersikapi ya mengenai problemnya Mas Mualim. Jadi apakah sah bagi orang yang nyumbang, mestinya apakah sah bagi Paijo, ya kan, bagi Paijo yang urunannya itu di bawah rata-rata, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya masalah. Atau misalnya ini ditambah 2 lagi yang sukarela dengan izin, misal saya sama Mas Gopur dimasukkan, misal tak korbano gelem nganu pur nganu
cek Ya, no. ojo to Kang. Korban Kang. Wah, gari korban apa anu? Itu bahkan yang lebih sudah sering terjadi di masyarakat ya era-era sekarang itu lebih apa ya? Karena apa? Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu menjadikan rahmatan lil alamin. Sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat orang yang berkorban sekaligus berniat untuk akikoh. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Itu lebih ringan ya. Kalau tanyanya boleh, ya boleh saja. Tapi kalau tanyanya begini gimana? Baik mana akikoh sendiri, korban sendiri, sama akikoh dan korban digabungkan? Apa sing di? Ya apa dewe-dewe, apa dewe-dewe modelnya akeh, model akeh dewe-dewe. Terus sedekah tambah akeh. Lha nek bahas ikhlas memane. Lha sing dewe-dewe ora ikhlas, nek sing digabung ikhlas. Berarti apa sing digabung itu urusan nanti itu. Urusan nanti ikhlas itu. Yang penting Pak, kalau tanyanya boleh ndak akikoh dan korban digabung jadi satu. Disembelih saat hari Idul Adha atau hari Tasyrik boleh. Itu sudah sering terjadi. Itu mungkin cukup Mas Gopur karena waktunya ini sudah mungkin sudah hampir duhur ya. Oh, ini mengenai sholatnya. Setiap pergi sholat berjamaah sering ketinggalan bacaan Al-Fatihah dan rokaatnya. Nah ini loh, ini pertanyaan dari Mas Romayanto dari Gunung Kerandah lagi. Anda tangganya jenengan ya. Apa yang harus makmum melakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaan dan melanjutkan bacaan? Ya langsung saya tanggapi Mas Bur ya mengenai problematika seperti itu. Jadi itu pun juga sering terjadi di kita sendiri ya. Ketika kita jamaah, kita belum selesai membaca Fatihah, kemudian si imam sudah selesai membaca Fatihah, sudah ruku, sudah i'tidal. Bagaimana sikap kita? Apakah kita melanjutkan bacaan Fatihah kita yang belum selesai? Apakah kita mengikuti imam? Sesuai dengan apa kata-kata yang sering anak muda katakan atau bahkan pengantin baru katakan, wong makmum kuwi manut imam, makmum kuwi manut imam. Lah manute utawa lah manut kan ya ora kudu bareng pamane, ora kudu ndang-ndang. Tapi dalam koridor fikih ini ada ketentuan Mas Gubur bahwa jangan sampai ketinggalan. Ya aku ki nglaksanakno kewajiban sik ya aku manut, ning aku pengen mbah sik ngomane. Lah, iya aku pengen manut, ning aku pengen barno Fatihah aku sik. Oke lah enggak masalah, tapi ini loh yang harus diwaspadai. Ketika kita nanti sampai tertinggal dengan imam mutakhalifain ruknaini fi'lain, sampai tinggal sampai 2 rukun fi'li ya, tadi ruku i'tidal sudah sujud lah, itu malah kita menjadi batal salat kita. Nah maka solusinya bagaimana ya, kita walaupun kita belum selesai membaca Fatihah kita ikut imam saja, karena Fatihatul imam ditanggung oleh Fatihatul makmum ditanggung oleh imam, karena makmum wis ditanggung imam, wis penak ngono ae. Ngoten Mas Roma ya, Mas Romayanto ini dari Randah juga. Jadi digawe gempang wae uga sasepanang ora dipikir temen-temen makmum imam musola paling ki panjenengan kula nggih sithik-sithik rada ngeros panjenengan. Karena Pak patane bado wis meh rukuk wae lagi teko untuk ngono. Luwih
begitu yang ngoten ya Kang nggih. Nah, rukun sholat yang bentuknya gerak. Ini masih pertanyaannya ya Kak, mau kita tanggapi atau nanti kita bisa lanjut di apa ya, di Japri mungkin bisa. Oh iya iya, Japri iya. atau di akun KKNDR Jati lah, Korcam Jati. Ini mungkin saya mau pesan-pesan buat teman-teman ya. Ini saya mewakili dari mahasiswa KKNDR 2020 Korcam Jati, berpesan kepada teman-teman semua KKNDR dimanapun Anda berada, kalian berada, tetap semangat, tetap mengaji di semua tempat medan agar kita nanti bisa sukses bersama, selamat bersama, aman bersama fid dini wa dunya wal akhirah. Dan doakan juga untuk kita teman-teman yang berada di Korcam Jati semoga sehat selalu. Itu cukup dari saya. makasih Kang juga atas saran betah kawan-kawan ngaji online kita bersama dengan Kang Zaki. Ini profilnya juga singkat ya, alhamdulillah singkat sudah saya bacakan. Dia sampai saat sekarang dari tahun 2012 masih mondok di Al-Baqiyah Perpas Berati. Itu untuk mengakhiri ngaji online, kami, saya pribadi dan teman-teman selaku kelompok KKNDR Al Muhammad Cepu ini di kelompok kecamatan ini pangestunipun nyuwun barokah doaipun dari panjenengan. Monggo Kang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu ta'ala anhum sahabat rasulullah alhamdulillahirabbil alamin musyakir hamdan min hamdaka hamdan yuafi ni'amah wa yughfi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa 'ala sultani wa masalatan tunjina jamil ahwal wal afat taqdina jamil hajat wa darajat wa tarfa'una bi antaka la darajat wa tubiluna asbayatum jamil akhirat wa yadi ba'dal maut ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين إلهي علمك كاف عن السؤال أكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقولا وحصلنا ما في ضميرنا وحصلنا ما في ضميرنا وحصلنا ما في ضميرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas waktunya Kang, atas waktunya tempat mengakhiri temu pada tetap berkarya dalam arti tolong kepada pemuda-pemuda itu dibuat majelis menjadi enak yang kaku memiliki itu sebagai sarana untuk berdakwah. Menjadi mengucapkan dan memohon maaf apabila banyak kekurangan.
banyak kelalaian atau banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, kami mohon maaf mengingat waktu. Salam. Assalamualaikum.